some of these episodes, especially the happy episodes. It was my you can also feel. Nanti tolong dari panitia ada yang bantu foto ya, bantu foto-foto ya, dari semua acaranya aja, terutama yang pada saat ada senyum dan lain sebagainya. Who's gonna take? Okay, good. Okay, please. Introduce lah. Yes. Okay. Pertama, izinkan Albert untuk membacakan biodata dari Bante. Bante Chandima adalah Associate Editor di Jurnal International Buddhist Studies di Buddhist Research Institute MCU Thailand, serta seorang peneliti di Ronin Institute Amerika Serikat. Penelitiannya berfokus pada Sutta Theravada, Abhidhamma, dan etika Buddhis. Ia sebelumnya merupakan peneliti di Center for Study in Religion and Society di University of Victoria, Kanada. Artikel terbarunya yang berjudul The Function and Contemporary Role of Sika Pacakana di Pali diterbitkan di Jurnal Buddhist Ethics oleh Pennsylvania State University Press, Amerika Serikat. Karyanya juga dapat diakses di www.patisota.blogspot.com. Blog Patisota ini menduduki peringkat ke-58 secara global dalam kategori 100 blog Buddhis dan website yang terbaik untuk tahun 2024. Demikian. Forgot your name. Forgot your name, Albert. Albert. Okay. Thank you, Brother Albert. A very good evening to all of you. Dear Bante Palu and everybody, translator, Mrs. Aman, and everyone, friends, devotees who have gathered here. Today we had a retreat, mini retreat from 1 p.m. to 4 p.m. That was about meditation. We got around 23, 24 participants. They learned how to meditate, and then what is meditation, and what is the way how the Buddha expected us to meditate. Now we meditate in our own ways, but it was very important to study meditation in the way how the Buddha explained to us. Okay. Terima kasih. Jadi selamat datang kembali. Yang tadi kita sudah melakukan, sebagian dari kita juga ada mengikuti retreat yang kita lakukan dari jam 1 sampai jam 4 mengenai meditasi, di mana kita itu belajar meditasi dari dasar, dan bahkan kita juga mempelajari kembali bagaimana ekspektasi Sang Buddha, bagaimana ajaran dari Sang Buddha itu sendiri mengenai meditasi, kayak gitu. Jadi kita belajar, terkadang meditasi ada banyak cara, ada cara A, B, C, tapi kita tadi berusaha kembali untuk mempelajari yang dari Sang Buddha ajarkan, Sang Buddha Siddhartha Gautama ajarkan itu sebenarnya seperti apa. Okay, great. Today's topic for the Dhamma sharing is about Dhamma journey over perfection. That means when you practice Dhamma, you may oftentimes go through problems with regard to being perfect. I have to be perfect in my Dhamma practice. So we are talking about that problem, and then how to deal with it, and whether we have to be perfect or not. Baik, dalam kesempatan kali ini kita mempunyai topik, kita akan membahas mengenai Dhamma Journey over Perfection, di mana
kita masing-masing mempunyai dharma journey, kita mempunyai cara kita untuk menjalankan dharma itu. Namun kelak dan sering terjadi adalah kita terlampau perfect, kita mau dharma kita terlampau perfect, kita mau mengikuti harus begini, begini, begini. Namun sebenarnya itu menjadi suatu masalah untuk menjadi sesuatu yang perfect. Jadi kita akan membahas mengenai problem-problem itu pada kesempatan kali ini. So my plan is to give a talk for 1 hour, and then 30 minutes after that for a Q&A. So if you have a question, save the question. If you had questions during our retreat today, if you had a question, save that question too. And the questions that you are having during this time, save those questions, and you'll be using that half an hour to ask questions. 1 hour talk, 30 minutes Q&A. Baik, runutan acaranya akan dibagi 2. Yang pertama, Bante akan membabarkan dharma dulu. Kita akan mendengar selama 1 jam. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong disimpan, karena nanti setelah selesai dari 1 jam itu akan ada 30 menit untuk Q&A, untuk tanya jawab. Bagi yang tadi mengikuti sesi pertama, itu ada pertanyaan juga, monggo silahkan disimpan dulu, nanti bisa kita bahas di 30 menit terakhir. Dan kalau misalnya yang ada nanti daripada saat Bante sharing dharma 1 jam ini, kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti bisa disampaikan. Okay, how many of you in your daily life, have tried to become perfect in whatever you do? Baik, Bante bertanya, berapa banyak dari kita yang dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna? Jadi segala yang kita buat itu sempurna, mau dari belajar lah, mau dalam bekerja lah, itu. Silakan bagi yang merasa, angkat tangan. Whether you call yourself a perfectionist, are you someone who call yourself a perfectionist, who is always trying to be very perfect? Jadi antara kita yang mencap diri kita sendiri sebagai seorang yang perfeksionis atau sempurna, maupun bisa jadi juga kita tidak merasa, tapi kok sering loh teman-teman, saudara kita yang menyebutkan, oh kamu ini sangat perfeksionis orangnya, kamu itu terlampau mencari segala sesuatu itu harus sempurna. Kalau ada, bisa angkat tangan. A perfectionist is someone who is always trying to worry whether I have done enough. Lot of stress is what that person carries all the time in his or her life. Always thinking I'm not doing enough, but that person has done enough. But he or she himself herself thinks I haven't done enough, so I'm not happy. This is the nature of a perfectionist in normal life. Jadi apa sih yang dikategorikan perfeksionis itu? Di mana kita sebenarnya sudah melakukan suatu hal itu sudah cukup. Misalnya kita udah melakukan masak atau kegiatan sehari-hari itu sudah cukup, namun bagi kita masih aja ada yang kurang. Masih aja menurut kita harusnya masih begini, harusnya masih ada yang kurang. Jadi itu adalah sifat dasar dari perfeksionis. But keep in mind that trying to do better, trying to do something better than before is not becoming a perfectionist. It is a normal thing, so we have to do better. But trying to become perfect might be a problem. Jadi harus diluruskan, ada 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya kita berusaha untuk melakukan hal tersebut menjadi lebih baik, kita berusaha menjadi yang lebih baik, kita berusaha mengerjakan menjadi lebih baik, itu adalah hal yang wajar dan bagus. Namun berbeda dengan perfeksionis, di mana kita menuntut segala sesuatu yang kita lakukan adalah sempurna. Jadi ada 2 yang perbedaannya, ada satu adalah kita menuntut sampai kesempurnaan, dan yang kedua adalah kita melakukan sesuatu dengan lebih baik, setahap lebih baik dari yang sebelumnya. How many of you have gone through this idea of perfectionism in your daily life? You always worried about you. Jadi berapa banyak dari kita yang merasa, wah sering sekali saya merasa diri saya belum sempurna,
segala sesuatu yang saya lakukan itu kurang sempurna. Jadi seperti yang konsep kesempurnaan perfeksionis yang Bante sampaikan, siapa yang merasa ada nih permasalahan ini di dirinya, gitu, boleh angkat tangan. One very simple example is you are someone who knows how to cook. Everybody appreciates you, your cooking, but you are not happy. Sebagai salah satu contoh adalah masak kayak gitu. Nah, kita bisa masak, semua orang bisa masak. Kita udah masak, tapi kita merasa masakan kita sendiri juga masih kurang sempurna. Kita yang kurang puas dengan hasil masakan kita sendiri. Padahal orang-orang lain melihat, oh ya, kamu sudah jago masak, gitu. So this issue, this problem of becoming a perfectionist relates to not becoming happy, not being able to happy. On the other side of this issue is you will not be able to be happy in your life. I think nobody would like to be like that. Everybody wants to be happy. Jadi akar permasalahannya itu ada pada ketidaksenangan terhadap diri sendiri. Kita tidak senang terhadap diri sendiri, kita tidak senang mungkin dengan situasi yang kita hadapi saat ini, hasil masakan seperti tadi contoh masakan, kita tidak senang. Padahal sebenarnya kan semua itu, semua orang ingin kesenangan dalam kehidupan ini. So now I'm going to pick up certain Dhamma things to explain this topic. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai Dharma ini, menjelaskan tentang topik ini. The first area that I'll be using to talk about this issue is Virya, energy. Area section pertama, topik pertama yang kita akan bahas adalah energi dari Virya. Is energy important to us in our daily life? Apakah energi itu penting di kehidupan sehari kita? Are you very energetic now? Energetic? Sorry? Are you very energetic now? Energetic? Too much energy? Oh iya, oke. Apakah kamu merasa kamu terlampau banyak energi sekarang? Terlampau energik? It's not the energy I'm talking when you drink some energy boosting drinks like Red Bull. Ya, tapi energi yang Bante sampaikan bukan kita minum minum kopi lah atau kafein atau misalnya creatine tank atau kayak gitu. Jadi bukan energi boosting yang seperti itu. Not the injection, steroid injections. Bukan juga steroid yang para atlet suntik misalnya. They are artificial energy. Itu adalah artificial energy, energi yang dibuat buatan. So when we wake up and get up early in the morning, we should have some energy, good energy, positive energy. Jadi yang benar adalah ketika kita bangun di pagi hari, kita kita berdiri dari kasur, itu kita seharusnya punya energi yang positif. Kita bisa bangun memulai hari dengan energi yang positif. What do you do to have that energy early in the morning? Tell me. Apa yang kalian lakukan untuk bisa mendapatkan energi positif ini di pagi hari? Coba sampaikan ke Bante. Apa sih yang biasanya kalian lakukan untuk bisa start the day? Anybody? Ada yang bisa angkat tangan? Kan? Meditation. Meditation. Is one way. Some others, some people would like to listen to positive songs, positive music. Ada yang caranya adalah buat ada energi di pagi hari untuk ada positif, denger lagu nih, kayak gitu. And others, some people want to continue sleep. Ada yang mau lanjut tidur juga, kayak gitu kan. Sleep more. What else? How do you get energy in the morning? Drink your own coffee. Minum kopi. Oh, okay. Others? Breakfast. Yeah, sarapan, exercise. Yeah, exercise. Making a healthy breakfast. Okay. How about the mental energy, not the physical energy? Physical energy, you can eat, you can drink coffee, you can do things.
But the mental energy, emotional energy, mental energy, sometimes you eat very good food, you exercise, but your mind is not good, down. Jadi energi juga yang tadi kita bahas dari makan, ya kan, dari minum kopi itu bisa memberi asupan energi kita secara fisik. Namun energi ada yang lain lagi nih, ada untuk energi mental kita dan maupun spiritual kita kayak gitu. Bagaimana dong nih kalau misalnya untuk yang mental dan spiritual? How to make mind energetic? Bagaimana caranya untuk bikin pikiran kita, otak kita untuk energi, untuk semangat di pagi hari? Afirmatif positif. Afirmasi positif. Word affirmation, so affirmation of Positive affirmation. Yeah, Positivity. Positivity. Whatever happened in our life last night, yesterday, somebody told us something yesterday, something happened to us yesterday, maybe day. Whatever happened, we want to be hopeful. We want to bring hope. We want to maintain our purpose. There are people who wake up to hopeless day. They eat well, they do all the things, but there's no hope. Nothing to do today. So keep the hope. Maintain the purpose. Jadi kita butuh adalah impian, kita butuh tujuan hidup, kita butuh apa nih goalsnya kita dalam kehidupan kayak gitu kan. Jadi kita tidak bisa tanpa arah, ya kan. Kita tidak dengan cara itu kita bisa memaintain pikiran kita untuk positif. And some people would like to call the loved ones in the morning. Then they think they get energy. Call the loved ones. Ada yang caranya adalah telepon nih dengan yang dicintai, apakah misalnya keluarga, istri, suami dan lain sebagainya. Do you do that? Ada enggak yang melakukan seperti itu? Not very important. What about messages? Good morning messages. Every morning. Ada juga yang dari SMS atau chat WA, good morning, selamat pagi. Nah, itu juga ada Bante men-sharing, ada yang pakai caranya begitu. So there are many ways to become energetic. At the beginning of the day, we have to be energetic. Jadi sebenarnya ternyata ada banyak nih cara-cara bagaimana kita bisa menjadi positive energy di pagi hari kayak gitu. In Buddhism, energy has to be managed. Di dalam ajaran Buddha, energi itu harus bisa dikelola. How to manage the energy? Bagaimana cara mengelola energi itu? There was one monk called Sona who thought he would like to disrobe, not become a monk anymore. Jadi ada satu Bante ceritanya, dia itu punya pemikiran untuk melepas jubah, jadi tidak menjadi jubahnya lagi, tidak menjadi Bante lagi, tidak menjadi anggota sangha lagi. He was a veena player, musician, veena player before he became a monk. Sebelumnya dia itu merupakan seorang musisi sebelum menjadi seorang Bante atau anggota sangha. He meditated the whole day. Dia bisa bermeditasi sepanjang hari. Every day he was meditating. Many hours, whole day. Berjam-jam sepanjang hari. Very hard. Dengan gigih. But finally, after many years, he was very tired. Tapi setelah sekian tahun, akhirnya dia yang merasa capek sendiri, terlampau capek. He couldn't attain any enlightenment. Karena dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian apapun. Not even to become a Sotapanna. Bahkan tidak untuk di tingkat yang paling rendah, yaitu Sotapanna. Then he thought, why do I become a monk? I better become a lay person and practice my musical job, veena. Jadi Bante tersebut berpikir, ya kan, kenapa saya mau menjadi Bante atau anggota sangha kalau misalnya setelah saya berusaha sekian keras, sekian panjang, tapi nggak bisa nih Sotapanna. Mending saya jadi biasa aja, jadi musisi, mengembangkan karir di musisi saya. Now one day morning he was now going to
his house to become a lay person, disrobe. So Buddha found him, met him on the way. Jadi pada suatu hari si Bante atau Gausta Sangha ini sudah berkeinginan untuk ke rumah, terus lepas jubah menjadi kita perumah tangga biasa. Then Buddha asked, "Where are you going?" Tapi ketemu Buddha dan Buddha tanya nih, kamu mau kemana? He said, "Meditation has not helped me. I have been meditating very hard. It has not helped me to enlighten. Jadi, So I now disrobe." Jadi dia pun berkata kepada Sang Buddha, meditasi tidak membantu diriku. Saya sudah bermeditasi berapa lama, berapa jauh, tapi tidak bisa mencapai titik penerangan apapun. Jadi bahkan setapan pun tidak dapat. Jadi akhirnya saya memutuskan mau membuka jubah, mau menjadi umat awam biasa saja. Then the Buddha asked a very simple question from him. Lalu Sang Buddha bertanya pertanyaan yang sangat simpel. He asked, "While you were a lay person before being a monk, you were a very famous veena player. And when you were a veena player, you were playing very well. What if during that time, if you were playing the veena with your strings too loose, were you able to get the proper music, the sonic music you wanted to have?" Now, you know the veena, and then he's going to play the strings too loose, too slacken. If you had done that, were you able to get the nice music? He said no. At the same time, Buddha asked, "What if you played the strings too tight? Too tight? Were you able to get the sonic music?" He said no. "What if you are not making the strings too loose, not too tight, but medium? You are not pressing them too loose, pressing too tight. Were you able to get the music?" He said yes. Then the Buddha said, in meditation, never become too lazy, never have too much energy. You have to balance out your energy for the meditation. The outcome of the meditation does not come from how much you meditate and how much quality, from how much quality you bring into the meditation. It's like somebody eats 2-3 plates of rice, but only 1 plate of rice is going to help digest. And then he said, don't need to disrobe. From today, you plan a particular object and meditate. Don't bring lot of energy for meditation. Just do it normal, and you'll be able to make it. And he made it. Okay. Lot of things. Oke, jadi Sang Buddha bertanya, apa yang kamu lakukan sebelum menjadi anggota sangha, sebelum menjadi bante, ya kan? Jadi akhirnya kan tahu bahwa dia itu musisi. Nah, jadi musisinya itu dia memainkan alat musik yang menggunakan senar. Kita anggap aja seperti gitar, seperti harpa, semuanya itu ada senar. Lalu Sang Buddha berkata, apa yang terjadi ketika senar yang alat musik dari yang kamu mainkan, senarnya terlampau letoy, terlampau loyo kayak gitu, apakah suaranya akan bagus? Jawabannya tentu tidak, Sang Buddha, kayak gitu. Lalu Sang Buddha bertanya lagi, apakah yang terjadi kalau misalnya terbalik, senarnya itu terlampau kuat, apakah suara iramanya akan merdu sesuai dengan yang kamu inginkan? Tentu jawabnya lagi, tentu tidak, Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menjawab, ketika senar itu ada di ketegangan yang tepat, ya kan, tidak terlampau loyo dan tidak terlampau kencang, barulah itu dapat menghasilkan suara yang merdu sesuai dengan keinginan kita. Lalu konsep ini Sang Buddha bilang, terapkanlah dalam meditasi kamu, dalam dharma kamu, dalam menjalankan dharma, yaitu apa? Mulai besok kamu tidak perlu lagi ambil objek meditasi yang terlampau banyak, fokus ambil satu aja, kayak gitu. Jadi konsep yang diterapkan di musisi itu, di senar itu,
kita butuh terapkan juga di jalan dharma kita, yaitu tidak terlampau loyo dan juga tidak terlampau kaku. Jadi kita harus menemukan titik kestabilan itu. In Buddhism, everything is a journey of small projects, not a overnight journey. It takes time. Oke, jadi di dalam ajaran agama Buddha itu tidak ada semuanya yang instan. Semua itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Tadi Bante ada bilang ibaratnya kita makan nasi 2 ton kayak gitu. Apakah kita langsung kenyang? Enggak, karena kan kita hanya membutuhkan sepiring nasi aja sebenarnya. Jadi kalau kita mau forsir makan 2 ton itu juga tidak akan terlampau bermanfaat. Jadi kita butuhnya adalah akumulasi. During the middle of COVID time, we got a call to my temple in Ottawa, Canada, from a white lady in the morning. The senior monk could not answer, so I had to answer the call. Maybe I will tell the story, you can brief in your translation, otherwise it takes time. And then what is she telling was that she's saying, today early morning around 5 a.m., she thinks she became the Buddha. Now she wants to come to the temple to verify whether she is the real Buddha. I said, don't come here, because this is an illusion. Reading too much unnecessary readings and then not understanding Buddhism properly, immediately jump into conclusions. Buddhism is not something like that. It takes time, and you don't have to do anything by expecting I want to become this and that. So it takes time. It's a process of small projects, and then the big project will happen after that. Oke. Jadi singkat cerita, pada saat COVID ya kan ada suatu pertanyaan yang dilanturkan dari salah satu umat lah anggapannya. Dia itu merasa dia sudah menjadi seorang Buddha, kayak gitu. Wah, kaget, bahkan sampai senior Bante di sana juga kaget, nggak tahu ngomongnya gimana. Jadi akhirnya Bante yang bantu menjawab. Kalau misalnya dia merasa dia udah menjadi Buddha dan dia mau klarifikasi kayak gitu bahwa dia benar sudah menjadi seorang Buddha, silahkan datang ke vihara ya kan untuk klarifikasi. Karena apa? Karena Bante bilang itu adalah pandangan yang salah, itu adalah halusinasi, atau itu adalah pandangan yang kurang tepat kayak gitu. Jadi dalam kita ajaran Buddha, jalan Dharma itu tidak ada yang instan, semuanya butuh waktu dan butuh proses. So this is one aspect of perfection. So then when you practice meditation, when you practice any other quality, don't think that you have to be a perfect person. Just do in your own way, but follow the true teachings of the Buddha by asking from a particular good teacher. Now with regard to the meditation, there are a lot of people who have become very hard, become very tired, exhausted in their practice. You don't have to become that exhausted, but learn from a true good teacher. Then you will understand. With having the small minor issues, we are making success in our journey of meditation. So meditation is one area. With energy issue, people are making this kind of perfectionist idea. You don't have to be a perfectionist in there. Jadi konsep perfeksionis ini juga sayangnya itu sering terjadi di meditasi itu sendiri. Jadi di mana kita sebagai yang melakukan meditasi, kita berusaha menjadi perfect. Kita berusaha meditasi kita itu perfeksionis sekali. Namun sebenarnya itu kurang tepat. Yang kita perlu lakukan adalah improvement. Jadi kita setahap demi bertahap menjadi lebih baik. Kita memperbagus kualitas meditasi kita bertahap demi tahap. Dan yang paling penting apa? Kita juga butuh belajar. Yang penting belajar dari ajaran yang benar, dari guru yang benar kayak gitu. Karena kalau ada yang mengajarkan yang instan, berarti kemungkinan itu sudah salah kayak gitu.
And Buddha talks about 4 ways to balance our energy. That's very important to learn. 4 ways. Jadi Buddha mengajarkan 4 cara untuk menstabilkan, membalancing antara energi kita untuk stabil. Number 1, preventing akusala thoughts. Yang pertama adalah untuk menghindari atau mengurangi pikiran-pikiran yang kurang baik. Let's say you are not a very jealous person, but now jealousy is coming to you because of the bad company, because of the environment you are with. So you don't like it to come to you. So you prevent. You think this is jealousy. It should not attack me. It should not affect me. You are doing everything, not that kind of a jealous thought to arise within you. So do the necessary things before any akusala is going to affect you. Jadi misalnya kita itu sebenarnya bukan orang yang jealous. Jealous itu apa ya? Cemburu ya, kayak gitu. Bukan cemburuan, tapi karena lingkungan, karena faktor lingkungan, akhirnya itu bisa membawa kita menjadi rasa cemburu itu ada. Nah, disinilah kita harus berusaha untuk menyadari dan memprevent kita jangan sampai menjadi orang yang cemburuan kayak gitu. Jadi disinilah kita pentingnya untuk mengontrol, menyadari hal-hal itu agar tidak menjadi ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Maybe you are not an angry person, but because of your friends, the environment, you become angry after some time. Yeah. So you are trying not that happen in you. You are doing everything not that happen. Jadi sekali lagi contohnya adalah misalnya emosi, marah, amarah kayak gitu. Kita dasarnya bukan orang yang pemarah, tapi karena kita ada di sekeliling dengan orang yang pemarah, ya kan, atau orang yang bisa bikin kita marah kayak gitu. Akhirnya kita kebawa seperti amarah itu nanti masuk ke dalam diri kita. Nah, hal ini yang kita perlu sadari dan kita butuh hindari. Jangan sampai amarah itu menjadi bagian dari diri kita. So the first is bring energy to prevent akusala to come affect you. That's number 1. Number 2 is, sadly speaking, sometimes some akusalas have already affected us. We become angry, we become jealous, we become annoyed. Now we have to put effort to remove these things from our life. Second, energy. Jadi yang pertama itu adalah kita memberikan energi kita untuk menghindari. Jadi kita yang sudah tidak pemarah, jangan sampai kita jadi pemarah, jangan sampai kita ada pikiran yang tidak baik. Yang kedua adalah mungkin kita sudah memang sudah ada pemarah, apalagi ya kita namanya manusia ya, tidak sempurna, apalagi masih umat. Nah, jadi tapi kita menyadari itu dan kita berusaha memberikan energi kita untuk mengurangi misalnya amarah itu. Bagaimana caranya? Number 3 and number 4 are about the good side. So the third one is to create new kusalas. Let's say you understand that your friend is better than you, who can be more patient than you. You get very angry very fast, but your friend is more patient. Then you are learning from your friend. You want to become patient like your friend. You were not patient, but you are learning from your friend. Creating new kusalas. Put energy to create new kusalas. Third one. Jadi yang ketiga adalah kita berusaha menambah perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal kusala kama apa yang kita bisa tambah? Salah satu contohnya, misalnya penyabar, kayak gitu. Wah, saya ketemu nih, teman saya ternyata orangnya penyabar banget. Dari kita memperhatikan dia dan kita mempelajari, akhirnya kita bisa menserap energi itu, kita bisa menambah suatu energi positif baru di dunia, di kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu kita juga turut menjadi orang yang penyabar. And the fourth one is you are already a good person. You are very generous. You are having a lot of metta. You are kind. But
if you don't innovate, do new things to develop your kindness, to develop your metta, loving kindness, develop your compassion, develop your patience, if you don't do new things, it's not good. So you are going to continue your good things. Not only you kind today, tomorrow also you need to be kind. Day after also you are kind. Next year also you are kind. Until you die you are kind. Continue, continue. Put energy to continue the good things you already have. Jadi yang keempat itu kita sudah nih menjadi orang yang baik. Kita sudah banyak nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita, yaitu kita butuh apa selanjutnya? Inovasi. Kita mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut dan menjalankan terus-menerus. Jadi misalnya kita orangnya udah baik nih, jadi kita berusaha juga mempelajari, memberi energi kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kita akan menjadi orang yang baik di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya juga, terus-menerus. This is like a vegetable garden. Do you have a vegetable garden in your house? How many of you have a vegetable garden? Berapa banyak dari kita yang punya kebun kayak kita menanam kebun di rumah kayak gitu, berapa orang yang ada. Now please look at how I am going to relate these 4 efforts, how to balance the energy. Jadi sekarang Bante akan menghubungkan mengenai 4 hal tersebut. When you have a vegetable garden, you have lots of vegetables growing there. So you don't like weeds come into your garden, right? Weeds, the bad ones, the bad plants. So you are doing everything for them not to come to your garden. Maybe you are maybe asking second opinion from a nursery. You are checking every day whether the garden gets sunlight, everything. You are doing lot of things to prevent weeds come into your vegetable garden. It's like preventing akusalas. Jadi yang pertama, bagaimana analoginya yang si kebun ini nih dengan 4 hal yang tadi Bante sebutkan adalah yang pertama, kalau misalnya kita ada kebun nih, kita tentu nggak mau banyak rumput liar, ya kan? Kita maunya yang tumbuh itu adalah pohon yang kita mau, bunga yang kita mau, bukan rumput liar. Jadi apa? Kita akan melakukan sebisa mungkin kita kasih anti hama lah, atau kita kasih cahaya matahari yang cukup lah. Untuk apa? Untuk memprevent jangan sampai ada rumput liar yang hidup. Nah, ini juga yang dimaksud dari poin pertama yang tadi, di mana kita berusaha untuk jangan sampai ada terbentuk akusala kama, pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan atau norma-norma yang jelek kayak gitu. Jadi norma jelek ini dianalogikan oleh Bante sebagai rumput liar tersebut. Is he translating properly? I'm just joking. Second is that sometimes even though we do everything, weeds come to the garden. Sadly, now weeds have come to the garden. So now what you have to do? Weeds already came in. You have to do something. You have to pull them out. You have to maybe add some insecticide, pesticide, maybe other things, right? Because weeds have already come into your garden. It's like akusala have already come into your life. Now you have to remove them, right? That's the second effort. Jadi yang kedua adalah, walaupun nih kita udah berusaha semaksimal mungkin kebunnya, tapi tiba-tiba masih ada juga nih rumput liar, ya kan? Sama seperti di diri kita, bisa jadi dan kita sadari aja kita memang masih ada nilai-nilai yang kurang luhur. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan? Kita berusaha cabut nih yang rumput liar yang tadi. Kita berusaha cabut, apakah pakai tangan, pakai alat, pakai obat, ya kan? Yang penting kita menghabiskan energi kita untuk di poin kedua adalah untuk membuang rumput-rumput liar yang sudah ada di kebun kita. Now the third effort we are relating this way. Let's say you have a very good garden now. You are removing, you are preventing, but time to time you need to do certain things. Maybe you're going to get a second opinion. You go to a nursery.
you are checking what to do, you are adding new things into your garden because you like to have new products, new crops. Maybe if you have mango, you need more mangoes. If you have broccoli, you need more broccoli. So you are going to do different things to get more crops. So that is what you mean by you have to create more kusalas. You are already good. You have the crops, you have the harvest, but you are not happy enough. You are doing more things to create different other harvests, just to make it a little bit garnish, to beautify your garden, right? Oke. Jadi yang ketiga itu, kita tadi kan sudah prevent, kita sudah cabut semuanya, akhirnya kebun kita udah bagus nih, kita udah punya kebun yang bagus, tapi kita tidak stop di sana saja. Kita memberikan energi kita untuk misalnya kita mau tambah apa ini yang kita bisa perbagus dari kebun kita. Apakah misalnya tambah tanaman baru, bunga baru, atau misalnya kita mau menambah alat-alat baru biar patung kah, atau misalnya alat penyiramannya kayak gitu. Untuk apa? Untuk taman kita tampil lebih bagus lagi. Jadi menambahkan hal-hal baru, seperti yang tadi kita membuat kusala karma yang baru, kita menambahkan hal-hal positif ke dalam kebun kita. Now the last one is very important. This is important to our life. Consistency. Sometimes you prevent, you remove, you create, but you are not consistent. Today only you take care of your garden, tomorrow you don't do anything, next month is like this. Then what happened? Again the problems start to come. In the same way, if you have a vegetable garden, you have to maintain it. It's like in our life, one day we do dana, but next day we are not generous. One day you do a very big dana to the sangha, but the next day you see a poor person, you never give any money, any 1 cent to that money, any $1 to that poor person. So we have to stay consistent. Anybody who is having a good Dhamma journey is become consistent in his or her Dhamma journey. So keep your energy consistent, not only today, not only yesterday, but also tomorrow, next week, next month, next year, throughout your life. Jadi yang terakhir dan yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi, kita udah memprevent, kita udah mencabut, dan kita juga sudah menambah hal-hal yang baru di kebun kita. Kita butuh mengulangi hal-hal tersebut, 3 hal ini terus-menerus. Bukannya kita udah, oh ya kebun kita udah bagus ya kan, pas kita ada mood kita manage ya kan, terus kita tinggal nih. Kalau kebunnya kita tinggal 1 bulan kemudian gimana? Ya semuanya udah hancur, semuanya udah jelek, rumput liar semua udah tumbuh. Nah inilah yang kita lakukan juga untuk di jalan dharma kita, untuk perjalanan dharma kita juga harus konsisten dalam mengatur dharma kita. Yaitu kita jangan di satu hari ini, wah kita sanghadana, kita memberikan dana kepada anggota sangha, ya kan, sampai jor-joran, sampai gimana. Tapi besoknya apa yang kita lakukan ketika ada yang membutuhkan, atau misalnya ketika ada masalah yang lain, akhirnya kita cuek, oh ya kemarin kan saya sudah sanghadana, enggak begitu, kayak gitu. Nah, yang namanya dharma itu harus konsisten kita jaga setiap hari, dari kemarin, hari ini, maupun besok, minggu depan, tahun depan, dan seumur hidup kita. Energy is the first thing which people misunderstand in terms of perfection. Second is sila, discipline. Jadi yang pertama yang paling sering salah kaprah oleh kita sebagai umat adalah energi, dan yang kedua adalah mengenai sila. Jadi ini Bante akan lanjut ke sila. Can a Buddhist become a soldier, a police person? Apakah seorang Buddhis itu bisa menjadi tentara, menjadi polisi, seorang polisi? Can. But when you become a soldier, maybe a police officer, a law enforcement, sometimes depending on your work, you may have to do certain strong things. Suppose you are called
for a domestic violent house, the officer has to go there. Someone is going to stab the other person, ask him to surrender, but the person is not surrendering. So maybe you have to use extra force. Maybe you have to kill that person. So can a Buddhist person, being a police officer, soldier, do that? Jadi Bante tanya, apakah seorang Buddhis itu bisa menjadi berokupansi sebagai tentara, sebagai polisi? Karena gimana? Ketika ada kejadian nih, ya kan, ada maling lah, ada pencurian, ada mau pembunuhan, perampokan, ya kan, itu orangnya sudah nodong kepalanya atau udah ada pisau kayak gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara atau polisi? Mau nggak mau akan dihadapkan di kondisi di mana dia harus membunuh orang jahat itu. Lah, membunuh. Jadi bagaimana? Apakah dia masih bisa menjadi seorang agama Buddhis karena kan ada Pancasila Buddhis? Take another example. You are driving on a highway. Kita ambil contoh yang lain lagi, kita jalan di jalan tol. All of a sudden, an animal, maybe what kind of animals come into your highways here? Let's say cat. Huh? Let's say cat. Cat. Yeah. Cat comes to the highway? Yeah. Okay. Cat or maybe another animal, big animal, comes to your highway where you're driving. You are driving around 100, 120 Yeah. speed. Okay. What would you do? Ya, misalnya anggaplah ada hewan, kita lagi di jalan tol, ada hewan yang besar lah. Ya, kalau misalnya kucing lah, atau misalnya harimau lah, atau buaya lah, atau apa. Tiba-tiba ada rusa kayak gitu, tiba-tiba ada di depan, apa yang akan kita lakukan? What would you do? You are driving very fast, 110 speed probably, 110. Many cars coming behind you. Many cars going ahead of you. What would you do? You are a Buddhist, huh? You are a Buddhist. Keep in mind. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita jalan di tol kecepatan 100 km, 110. Sangat cepat. Tiba-tiba ada hewan yang besar di depan. Kalau secara Buddhis, kita nggak boleh membunuh dong. Tapi ingat, di belakang itu semuanya juga kecepatan yang cepat nih. Kalau bisa kita rem, gimana? Kayak gitu. What would you do? Apakah kalian akan rem atau kalian tabrak hewan itu? Can you stop the car right away? Huh? What would happen to you if you stop the car? Other cars are going to crash in. Well, they will also die. They will crash onto you. You will die. They will die. Cat also die. Big problem, huh? Jadi ketika kita kalau misalnya ngerem, jadi masalahnya jadi ada lagi seperti yang tadi dibilang. Kita ngerem mendadak, karena instan mendadak ya belakangnya hantam kita. Mereka mati, kita mati, kucing pun juga mati. Now what would you do? Jadi, terus gimana dong? The driving manuals in many countries, almost all countries, say you cannot jeopardize other drivers on the road just because you want to prevent an animal on the road. So that means you may not be able to stop it, but you try a very safe maneuver. But you may not be able to do that. You will try, but very dangerous. It's a very dangerous, challenging activity. So you may have to drive, keep driving at the speed that you can. Jadi di banyak peraturan di semua negara, hampir semua negara mempunyai peraturan kalau misalnya terjadi di kejadian begitu, kita enggak boleh rem mendadak akhirnya jadi tabrakan beruntun. Tapi malah kita disarankan ya gimana ya udah mending nabrak. Tapi kita ada satu opsi yaitu kita berusaha menghindari. Apakah kita geser sedikit, memang akan berbahaya. Memang akan berbahaya dan memang juga si kucing atau si rusa itu akan mati juga ujung-ujungnya. Tapi setidaknya kita berusaha dengan cara begitu untuk memprevent kematian tersebut. Nah, tapi bukan berarti akhirnya kita stop semuanya kena semua di belakang, tidak demikian. So how to become a good Buddhist on the highway? Very challenging. Jadi bagaimana nih caranya menjadi seorang agama Buddha yang baik di jalan tol? Sangat susah. Lot of challenging things are there. We have to understand what to do.
Jadi ada banyak hal-hal yang perlu kita pahamin dan kita pikirkan dalam konteks tersebut. You have mosquitoes here in the houses? Yes. Lot of mosquitoes. Ya. Ada Now- banyak nyamuk di rumah. Now mosquitoes come into your house, come into your Nyamuk room. masuk ke rumah, masuk ke kamar. Apa nih yang terjadi? What would you do? See? You become better Buddhist by killing them. Kalau kita membunuh, ya jadinya terjadi pembunuhan. Lot of people, when I go to different places, they ask a question somewhere down the line. When the mosquitoes are drinking blood, should we kill or not? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari umat dari segala penjuru dunia sering tanya ke Bante nih. Kalau misalnya pada saat nyamuknya datang hinggap lagi sedot darah kita, apa nih Bante yang kita harus lakukan? Apakah kita harus bunuh atau tidak? But I don't ask that question from you because you said you already killed them. Tapi Bante nggak tanya karena kalau kalian langsung versinya tadi udah ya langsung ditepok, langsung dibunuh. So, my answer to that question is, how did the mosquitoes come inside of your house, inside the house? Maybe you have not kept the windows, doors closed before certain time. By 4, 5 p.m. they start coming inside. That means you have not done certain preventive activities that are part of the sealer. So that mosquitoes came in. Now you are complaining they are drinking our blood. Should I kill or not? So the question has to go beyond that. Did you really take preventive measures? Did you keep your doors, windows? Is your house fully covered with all these? One way to look at it. Jadi kalau cara Bante menjawab pertanyaan itu, apakah kita harus membunuh nyamuknya? Bante akan bertanya lebih jauh. Kita pikir, Anda pikir dulu, bagaimana nyamuk itu bisa masuk ke rumah Anda, ke kamar Anda? Bagaimana kok bisa dia masuk? Apakah karena jendela dan pintu kita buka lebar-lebar, ya kan akhirnya dia masuk kayak gitu? Kalau misalnya ternyata begitu, ya berarti kita ada satu bagian dari ajaran agama Buddha yang tadi kita masih belum menjalankan, yaitu apa? Kalau di dalam konteksnya mungkin nih, kita berusaha membuat preventif, kita berusaha agar nyamuk itu nggak masuk. Jadi jangan nyamuknya udah masuk karena kita yang teledor, kita yang tidak tutup pintu, kita yang tidak tutup jendela, masuk nginggap terus Anda komplain, kok dia ngisep Bante, akhirnya gimana? Jadi sebelum dia ngisep kita malah hindari dulu, kita kasih kasa nyamuk kah, kita tutup kah, kayak gitu. Jadi yang lebih benar kita lakukan adalah bukan yang poin pertama itu, yang energi kita berikan untuk preventif, kita untuk menghalangi hal itu, menghalangi nyamuk itu jangan sampai datang dulu, begitu. Another example is, let's say you are someone who never washes your cups and plates after you eat. You leave it up to your mother, you leave it up to your father, whoever in the house, maybe other people. So when you did not wash your cup or maybe sometimes plate, some ants start coming onto the, but next time you don't have time to wash the cups, you go and wash it very fast, so much ants are going to be killed. Where is the problem? Is it the problem of the ants? Is it the problem of our preventive measure, not taking the preventive measure? That means we should be responsible for us washing, so we can keep places clean and tidy, so that mosquitoes are not coming, other animals are not coming, and so we can prevent a lot of akusalas. But when you do not respect, understand the conditions, then you will ask a very odd question, should I kill or not? Rather than asking that question, you think twice, I have to be wise, how to stop killing these animals, right? So try to follow certain preventive measures. Why I brought up this topic is that some people are very embarrassed and uncomfortable in the Dhamma practice
They think that we cannot become Buddhist until we get out of these challenging tasks. These are normal, challenging tasks. You don't have to be a perfect person for these things. Just be a normal person. Just be responsible with what you do. Then you will minimize these akusalas. Oke. Jadi contoh yang kedua adalah piring dan semut. Nah, kalau misalnya kita itu adalah orang yang biasanya ya udahlah, kita udah makan, kita nggak langsung cuci nih piring dan gelas kita taruh aja sembarangan, biar nanti apakah orang tua kita yang cuci atau pembantu kita yang cuci kayak gitu, atau siapa yang cuci, si istri kita yang cuci, suami kita yang cuci. Nah, jadi ketika apa yang terjadi ketika kita membiarkan piring kotor itu ada di meja, semut-semut jadi datang. Setelah semut jadi datang, akhirnya kita tanya lagi ke Bante nih, gimana ini ada banyak semut, akhirnya kalau saya cuci saya bunuh puluhan semut ini. Jadi sebelum, sama seperti si nyamuk, sebelum kejadian itu kita butuh lakukan preventif. Kita harus menyadari akar permasalahannya apa, dan kita harus memberikan energi kita untuk memprevent hal itu terjadi. Dengan cara apa? Ya udah, kalau ada piring kotor, kita langsung cuci. Jangan tunggu sampai bersemut baru kita tanya ke Bante, ini semutnya saya bunuh atau enggak Bante? Kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks-konteks yang seperti ini sangat sering menjadi permasalahan umat-umat tanya, apakah saya bisa menjadi agama Buddha? Karena kan ada Pancasila Buddhis itu dengan pertanyaan seperti semut, seperti nyamuk, ya kan? Namun Bante berkata, ingat yang tadi masalah perfeksionis. Kita tidak menjadi seorang Buddhis tidak harus sempurna. Kita dapat melakukan terbaik yang kita bisa lakukan dengan cara apa? Kalau kita menyadari ada masalah-masalah tersebut, kita lakukan preventifnya, seperti preventifnya untuk nyamuk, untuk semut. Jadi kita lebih memfokuskan itu. Dan kalau memang terjadi ada kendala, ya kembali lagi ke poin Bante. Ya, kita tidak perlu terlampau fokus untuk menjadi sempurna atau to be perfect. I think those two areas for this topic is enough because of the timing. So what I was trying to explain was because of the energy with regard to meditation and the practice, people think that they have to be perfect. They don't have to be perfect. They just have to maintain their energy. On the other hand, with regard to the sila, discipline, if you take the preventive measures, you can minimize lot of problems. You don't have to be perfect. Just be you and then minimize akusalas. So these two ways will help you to become a better person, not to be the perfect person. We don't have to be the perfect person. And then continue your journey with some joy, with some Dhamma joy in your life. So now we can move on to the Q&A. Again, we can pass this mic to somebody. Yes. Baik. Jadi karena waktu yang terbatas, jadi Bante hanya mengingatkan dari dua poin yang itu, kita tidak perlu untuk menjadi perfeksionis apa? Perfeksionis yang pertama itu adalah di meditasinya kita tidak perlu harus mencapai atau melakukan meditasi yang perfect. Dan yang kedua itu adalah sila kita dari Pancasila Buddhis kita itu kita nggak perlu sampai perfect dalam arti kata kita harus melakukan preventif yang ada kayak gitu. Jadi kita harus pahami, kita tidak perlu menunggu sampai kita harus jadi perfect, harus menjadi anggota sangha baru kita jadi Buddhis. Enggak, kita bisa melakukan dari sini dengan kekurangan-kekurangan yang kita ada, dengan keterbatasan yang kita ada, tapi kita sebisa mungkin memberikan preventif itu. Jadi sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Mic ini akan dioper. Dipersilahkan bagi yang ada pertanyaan, boleh angkat tangan dan mic-nya nanti akan dioper. Yeah, perhaps Chandra can move around. Yeah, just give the mic to some. Folks, you can ask any questions about today meditation and this talk or any other questions. We have time. Okay. Yeah, 20-30 minutes. Jadi boleh ada pertanyaan seputar yang tadi. Yeah. When people ask question, you can turn the camera actually. Okay. Kasih mic aja.
boleh seputar yang sesi yang siang tadi maupun sharing dharma yang barusan atau You can raise your hand. pertanyaan apapun. Okay. Yes. Namo Buddhaya Bhante. Yeah. Question Bhante. I don't know if it's a good question or not, but if we kill 100 ants or we kill one coal, is it equal bad karma or not? If killing 100 ants, Killing and 1,000 ants. 1,000 And ants, we kill one cow. one cow. Yeah. So We have to look at this question from a point that we are not supposed to kill any being. So in that understanding, I don't think, I mean, you are asking probably somebody who has done it in his or her life. not in, yeah, maybe in the sober life, but what I'm asking is the karma. Yeah, Is it karma. equal karma or because n is 1,000, coal only one? Now the flip side is that I am, as a monk, is going to say this killing okay, that killing bad. So I don't want to take that risk. Right? I'm putting myself on a uncomfortable area actually. What I can say is that try to avoid all the circumstances to kill any being, whether a small tiny amoeba or a, because in Buddhism what matters is not the size of the person but the killing mind. Killing thought is the akusala thing. Even you kill what you call an ant, nobody knows. You are planning to kill ant today. In 2 hours, I'm gonna kill an ant. Planning, strategizing, and somebody is killing another human. So all these carry the killing mind. So that is the problem here. Killing mind is the problem. It doesn't matter the person. Because Buddhism talks about the mind, not the physical things. Mind is the problem. If now say for instance, thieves go to a bank and rob the bank. Okay? Killing mind. Someone is trying to steal $5 trying to steal. That one is $1 million bank, but this one is $5. Same stealing mind. Then we cannot say $5 is okay, 10 million is the problem. Stealing mind is the problem. Another example, there is someone who is going to sexually misconduct with somebody physically, but there is someone who is doing it with the mind. Same thing. That one has some other problems in real life, but akusala wise, karma wise, same problem. Maybe you can translate a little bit brief for other people. Yeah. Jadi secara singkat pertanyaannya adalah gimana nih kalau misalnya kita membunuh 1000 semut, ya kan, dibandingkan satu sapi misalnya atau satu hewan yang lebih besar. Nah, tapi singkat cerita Bante menyampaikan bahwa bukan masalah yang pertama namanya membunuh pasti salah. Mau 1000 semut, mau satu sapi misalnya, itu semua sama-sama salah. Tapi yang paling bermasalah di ajaran agama Buddha bukan membunuhnya, bukan membunuh besar atau kecil hewannya, tapi pikiran untuk membunuhnya, keinginan kita untuk membunuh, niat kita untuk membunuh. Sampai sejauh apa? Sampai kita sudah planning, oh ya nanti jam 9 saya bakal bunuh 1000 semut yang itu ada, kayak gitu. Nah, jadi dianalogikan yang lain lagi adalah, Bante, mana nih yang karmanya lebih jelek? Mencuri $5, ya kan, anggaplah mencuri 100.000 atau mencuri 1 M, Bante. Jawabannya apa?
Jawabannya ya sama, semuanya di pikiran kita seberapa jauh kita planningnya. Nah, kita planning untuk mencuri 100.000 sama 1M-nya itu gimana? Nah, ada juga yang melakukan perbuatan asusila. Nah, perbuatan asusila itu balik lagi, apakah didasari dilakukan dengan niat, dengan planning, ya kan? Kalau ada, maka itu tentu karmanya lebih jelek, kayak gitu. Please raise your hand so somebody will give the mic. Lagi.